Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati, sedulur-sedulur semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi pada channel kita PMI Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membincang soal ngaji entrepreneur yang kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu The Power of Innovative Entrepreneurship in Digital Era. Keberangkatan dari keadaan saat ini dengan pandemi COVID-19 ini nampaknya berpengaruh terhadap semua elemen pengusaha muda maupun pengusaha yang sudah tua gitu, atau sudah pada puncaknya kejayaannya. Bicara soal tema The Power of Innovative Entrepreneurship in Digital Era, ini sangat menarik teman-teman. Dia ada dua variabel yang nanti akan kita diskusikan. Yang pertama adalah dengan keadaan pandemi ini, kondisi ekonomi, bisnis akan semakin turun, omset akan semakin turun, ada yang 50%, 40%, bahkan ada karyawan pun yang juga ikut dirumahkan atau bahkan di PHK. Ini sangat ironis dan perlu kita siasati. Maka dari itu, langkah yang paling tepat adalah kita melakukan inovatif yang terbaik. Maka inovatif ini sangat penting teman-teman di bidang entrepreneur. Yang kedua, dengan keberangkatan kondisi seperti ini, adanya jaga jarak, physical distancing, kita harus tidak boleh tatap muka satu dengan yang lainnya, sehingga semua berbau online. Ketika kita bicara online, kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, teman-teman. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membincang soal entrepreneur yang kelima ini dengan salah satu tokoh nasional. Iya. Saya kira teman-teman nanti sudah kenal sama beliau. Beliau salah satu pimpinan di perusahaan TDK dan kelaparan Kencana. 62 plus Perusahaan ini apa bunyi di dunia teknologi teman-teman, dan ini sangat pas dengan tema saat ini dan kondisi saat ini teman-teman. Maka dari itu teman-teman saksikan terus sampai selesai, jangan sampai lewatkan, karena ini ilmunya sangat penting buat masa depan kita akan langsung bicara soal inovatif dan teknologi teman-teman. Kita datangkan narasumber yang bernama sebenarnya di situ dalam segala hal. Nah, Dr. Eko Budi ini dulunya adalah alumni PMI dari Untak ya, yang dari Untak silakan nonton, jangan sampai di-leave atau ditinggalkan ya, karena ini sangat penting. Beliau salah satu alumni dari Semarang, bahkan prosesnya di PMI sampai ke PP. Ini sangat menarik, proses di aktivisnya tuntas, di karir bisnisnya juga sangat tuntas, tak kira begitu teman-teman. Nah, siapakah beliau itu? Nah, beliau adalah salah satu pimpinan di TDK, di Dharma Kencana, di perusahaan yang berada di beberapa wilayah di provinsi ada di Indonesia. Kalau dilihat dari latar belakang perusahaannya ini, beliau salah satu perusahaan yang membuat HP atau teknologi yang mereknya Lenovo maupun HP dan lain-lain itu. Jadi nanti ini ada hal menarik teman-teman, tak sampaikan di awal, jangan sampai lewatkan. Nanti yang bertanya, pertanyaannya menarik, gokil, dan penuh inspirasi, nanti akan kita hadiahi satu buah HP Lenovo teman-teman dari Mas Eko yang dipersembahkan dari PT TDK atau Tridharma Kencana. Oke, langsung saja saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Mas? Bagaimana kabarnya niki? Alhamdulillah, pangestune jenengan lah. Apanya udah lama kita belum ngopi bersama lagi. Kangen Jakarta Mas ini Mas. Monggo ke Jakarta mampir lah. Siap Mas. Mas ini teman-teman bisa desain Mas. Kenapa kok kemudian panjenengan Mas Eko ini yang keberangkatannya dari aktivis, dari rayon, dari kader dari rayon sampai ke PB dan endingnya landing di suatu perusahaan teknologi yang salah satu terkemuka lah di Indonesia, yaitu di TDK. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Mas, sejarahnya sejarahnya bagaimana Mas, biar teman-teman juga mendapatkan inspirasi dari panjenengan, dari Mas Eko. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan
salam silaturahmi bagi sahabat-sahabati. Memang saya juga jarang berinteraksi dengan teman-teman baik yang ada di PC maupun di PB. Yang generasi terakhir saya jarang berinteraksi. Secara prinsip bukan saya menghindari untuk berinteraksi dengan teman-teman, tetapi karena saya mengambil wilayah pilihan yang berbeda dengan makom yang selama ini dipilih oleh teman-teman PMI. Ya. Jadi teman-teman PMI, alumni PMI itu pilihannya selalu berpartai, baik itu di PKB, di P3, dan sekarang mulai terdiaspora ke beberapa partai yang lain, atau ke Kementerian Agama, atau paling tidak ke NGO atau LSM yang mungkin sekarang di NGO atau di LSM sudah mulai berkurang ya seiring dengan tren demokratisasi yang sudah sedemikian bebas. Nah, dalam konteks itu saya setelah lama berorganisasi di PMI, terus kemudian mengabdi di kampus, akhirnya mencoba banting setir dengan usaha sendirilah. Merintis usaha sendiri dari nol, banyak usaha yang saya geluti, dari mulai jual bakso, jual mie ayam, sampai kemudian bikin pabrik roti, bikin roti keliling, bikin roti keliling yang pakai motor yang ada box itu keliling, dan lain-lain, sampai akhirnya sampai bikin perusahaan jual beli HSD atau solar minyak, sampai main tambang dan lain-lain lah saya lakukan sebagai satu bentuk pilihan profesi di luar pilihan tetap berpolitik dan berorganisasi. Saya mulai resah waktu itu sebetulnya pada saat satu teman karib saya kena OTT KPK. Wah. Awalnya sebenarnya dari situ, gitu ya. Jadi saya punya satu teman karib, ya kita cukup inten, baik bicara tentang politik, berpartai bareng dan lain-lain. Ternyata dia kena OTT KPK. Pada saat itulah titik balik cara pandang kehidupan tentang profesionalisme saya mengalami satu anti klimaks. Saya berpikir kalau saya melakukan hal yang sama, main proyek pemerintah, nego, lobby, dan lain-lain, tiba-tiba kemudian katakanlah nasibnya sial terkait dengan proses hukum. Bagaimana kemudian dengan nasib saya, anak-anak, dan lain-lain lah. Akhirnya itulah yang memulai saya untuk memberanikan diri mencoba usaha sendiri. Jadi sebetulnya awalnya karena itu ya, bukan karena ingin berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, bukan. Karena ada sahabat saya kena OTT. Nah, saat itu saya banyak bikin usaha, berbagai macam usaha sudah saya lakukan. Akhirnya di tahun 2016 bisnis saya kolaps. Saya rugi kurang lebih waktu itu 211 miliar. Saya rugi 211 miliar, nggak punya uang, beberapa aset harus dijual. Akhirnya saya ketemu sama ownernya PT Tridharma Kencana. Kebetulan ownernya PT Tridharma Kencana ini juga teman saya berpartai politik. Akhirnya awalnya saya dipasrahin pabrik. Jadi saya kurang lebih sudah 4 tahun di perusahaan ini. 2 tahun saya pegang pabrik, sekarang saya di holding, saya pegang 6 perusahaan. Jadi ada PT Tridharma Kencana, ada PT MKS. PT MKS ini bagian logistik, kita punya truk logistik ekspor impor. Kemudian PT MKSS ini adalah perusahaan sales dan marketing. Saya kurang lebih punya 2.300-an lah, 2.300 sales dan marketing se-Indonesia. Kemudian ada PT Mobitech. Mobitech ini adalah service center. Service center kita ada di 24 kota se-Indonesia.
Kemudian kita ada distributor alat-alat elektronik, kita ada di 34 provinsi se-Indonesia. Dan satu perusahaan lagi namanya EAN. EAN ini perusahaan konsultan dan IT. Jadi kita mengembangkan, mendevelop software, mendevelop program, mendevelop beberapa aplikasi sendiri yang itu kita jual maupun kita pakai secara internal di company. Jadi secara pribadi, secara prinsip perusahaan holding kami itu adalah end-to-end di industri elektronik dan telekomunikasi. Dari mulai supply chain ekspor impornya sampai aplikasinya, sampai marketing penjualannya, sampai service centernya, sampai kemudian pengembangan aplikasi dan software yang menjadi ketentuan regulasi pemerintah terkait dengan TKDN atau tingkat kandungan komponen dalam negeri. Jadi kurang lebih itu perjalanan singkat karir saya, sehingga pada saat sampai kesempatan hari ini saya dipercaya untuk menjadi COO atau Chief Operational Officer atau bahasa kerennya Direktur Operasional yang membawai 6 perusahaan. Dan perlu saya sampaikan, di holding kami hanya ada 2 direktur, 1 CEO dan yang kedua adalah COO. Yang lain terdistribusi di masing-masing perusahaan. Itu kira-kira soal perjalanannya, Mas Santoso. Silakan. Ya, Mas. Mau bertanya, Mas, apa namanya? Dari sejarah panjang itu kemudian berlakulah TDK ini. Tadi disinggung bahwa TDK itu perusahaan di bidang elektronik dan telekomunikasi. Apakah Lenovo itu masuk ya? Gimana? Putus-putus suaranya. Apakah Lenovo itu termasuk produk dari TDK? Kita kerjasama dengan beberapa merek, termasuk kita punya merek sendiri, baik international brand maupun national brand. International brand kita mengerjakan produk Lenovo, kemudian Motorola, kemudian Wiko, kemudian Huawei, ZTE, kemudian yang sekarang yang lagi ngetren Infinix, itu untuk produk-produk smartphone. Untuk produk-produk elektronik, kami mengerjakan beberapa produk elektronik punya merek Philips, kemudian merek Toshiba, merek Hisense, merek TCL, kemudian sekarang tadi siang saya meeting sama Vice President Panasonic, mungkin bulan depan saya sudah mulai memproduksi TV Panasonic. Selain itu kami juga punya merek sendiri. Merek kami namanya Kanselir sama GMC. Jadi kalau teman-teman biasa beli speaker aktif, beli kipas angin, beli DVD, itu merek GMC itu pasti produksi kami. Gitu. Jadi secara prinsip memang kami menjawab keraguan pemerintah, kami menjawab keraguan masyarakat bahwa selama ini ragu apakah ada perusahaan atau industri dalam negeri yang mampu bersanding dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional untuk memproduksi produk-produk international brand atau yang level high class. Ternyata kami membuktikan bahwa kami mampu. Engineering kami mampu, IT kami mampu, kemudian kapabilitas kami secara industri kita juga mampu. Nah, perlu saya sampaikan, industri sejenis seperti kami di Indonesia ini hanya ada 5. Hanya ada 5, sebuah perusahaan yang hanya ada 5, salah satunya adalah kami. Ada di Semarang 1, ada di Surabaya 1, ada di Cikarang 1, saya di Serang, satu lagi Nusa itu ada di Batam. Begitu. Oke Mas. Sangat luar biasa sekali. Saya mau tanya ini Mas. Ceritanya kan luar biasa dan memang mencapai titik kejayaan. Jumlah karyawannya berapa ya? Perusahaannya panjenengan ini. Gimana? Jumlah karyawan? Seluruh Indonesia.
total dari 6 perusahaan punya 7.300 karyawan. 7.300 karyawan. Wah, luar biasa sekali. Ini betul-betul menerapkan Harun Samsudin ini, Mas. Luar biasa, Mas. Dengar-dengar ini, Mas, saya kemarin baca artikel panjenengan Mas Eko ini salah satu orang yang dikirim Indonesia untuk bicara soal revolusi 4.0, Mas. Ya. Jadi begini, sebelum Indonesia tanggal 4 April Presiden Jokowi melonsing yang namanya Making Indonesia 4.0, sebetulnya ada beberapa orang yang mewakili pemerintah Indonesia itu untuk melakukan diseminasi mengenai revolusi industri 4.0. Nah, dari kurang lebih yang saya tahu ya, ada kurang lebih 14 orang yang waktu itu mewakili pemerintah Indonesia atas nama Kementerian Perindustrian untuk dikirim mengikuti diklat dan ujian kompetensi untuk menjalankan diseminasi revolusi industri 4.0. Kalau belum bisa dilakukan di tempat yang lain, minimal dilakukan di perusahaan sendiri. Salah satunya adalah saya. Jadi sebelum kita rame tentang revolusi industri 4.0, ya kalau kami yang karena perusahaan saya bergerak di bidang industri telekomunikasi dan informatika, ya mau nggak mau kita lebih dulu untuk menerapkan skema mengenai implementasi revolusi industri 4.0. Gitu. Sebenarnya revolusi 4.0 itu apa sih, Mas? Apakah memang itu dunia perdagangan atau bagaimana itu? Ya, revolusi 4.0 itu sebetulnya merek dagang. Oh, merek sebetulnya dagang. Merek dagang. Itu dagang. Jadi begini ya, revolusi industri 4.0 orang selalu melihat revolusi industri pertama. James Watt menemukan mesin uap. Kemudian revolusi industri kedua di mana Henry Ford menjalankan sistem konveyor atau line produksi. Revolusi industri ketiga itu yang disebut dengan sistem automation. Udah mulai mesin-mesin yang otomatis. Jadi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, revolusi industri ketiga itu desain secara ilmiah dan akademik yang dibangun untuk menemukan revolusi industri 4.0. Jadi kita bicara dulu industri 4.0, setelah itu kita berpikir revolusi pertamanya apa, revolusi keduanya apa, revolusi ketiganya apa. Jadi ini sebetulnya kalau orang menganggap ini adalah tahapan dari revolusi industri, tapi bagi kami, saya pribadi seperti yang diajarkan saya pada saat mengikuti diklat ini di Jerman, itu revolusi pertama, kedua, dan ketiga itu diciptakan atau dibangun. Sehingga seolah-olah revolusi industri keempat ini punya tahapan. Padahal revolusi industri 4.0 ini adalah merek dagang. Kenapa? Latar belakangnya adalah seperti ini. Setelah tahun 2008 dan 2013, negara-negara Eropa dan Amerika itu mengalami default secara ekonomi jasa, gagal bayar karena perekonomian Eropa dan Amerika itu collapse, yang disebabkan oleh pergeseran perekonomian dunia ke Asia Pasifik. Mereka ini harus merumuskan satu formulasi baru untuk menarik kembali pendulum perekonomian ke wilayah Eropa. Caranya apa? Mereka memiliki keunggulan komparatif dalam konteks penguasaan teknologi informasi. Akhirnya dibikinlah yang namanya revolusi industri 4.0. Jadi intinya revolusi industri 4.0 itu memiliki empat kunci sukses. Yang pertama, empat kunci sukses dari revolusi industri itu yang pertama adalah artificial intelligence. Di mana mesin itu harus bisa memecahkan masalahnya sendiri, bisa membaca data sendiri, bisa melakukan problem solving sendiri, dan bisa mengambil keputusan sendiri.
Itu yang pertama. Bermuara ke mesin. Semua bermuara kepada mesin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah penggunaan big data atau data center. Kenapa data center atau big data? Data center atau big data ini adalah sebagai media yang dipakai untuk mengumpulkan semua data mining yang diproduksi oleh hasil komunikasi mesin-mesin tadi. Yang ketiga, suksesnya itu adalah cyber connectivity. Jadi semua mesin itu harus bisa terkonek dari proses produksinya. Dari mulai supply chain, dari mulai purchasing, dari mulai produksi, dari mulai QC, sampai delivery ke customer, sampai after sales di servisnya, itu semuanya harus bisa terkonekkan secara sistem. Yang terakhir itu yang disebut dengan integrated production system. Jadi segala sesuatu yang terintegrasi menjadi satu arah produksi yang ujungnya adalah efisiensi dan produktivitas. Pertanyaannya adalah begini, agar semua mesin itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, agar mesin itu bisa membaca dan melakukan artificial intelligence, agar semua mesin itu bisa terkonek secara sistem, bisa integrated dan bisa terkonek secara cyber, mesin itu harus memiliki skema formula statistik yang sama. Ternyata hampir semua mesin berbeda. Saya ambil contoh. Di tempat saya nih. Di tempat saya mesin produksi itu ada yang mereknya Siemens, ada yang mereknya Huawei, ada yang mereknya General Motor, ada yang mereknya ZTE, ada yang mereknya apalagi satu lagi yang dari perusahaan Spanyol, lupa saya. Ya kurang lebih itulah. Mesin yang berbeda merek, ini alat ukur, alat baca, skematik diagram, statistiknya kan berbeda. Sehingga harus dipasang yang namanya chip atau alat yang bisa membaca antar mesin. Pengen tahu nggak satu harganya berapa? Satu mesin itu harganya, satu mesin baca, ya satu alat chip kecil. Agar mesin ini bisa connect dengan mesin yang lain, satu chip itu harganya 200.000 US. Kalau dirupiahkan berapa itu, Mas? 200.000 US kalau dirupiahkan ya hampir kurang lebih sekitar 3,1 miliar ya. Satu chip adalah. Satu chip. Kalau mesin saya di perusahaan ada 100 mesin, berarti kan saya butuh 2 juta US. Iya, tinggal kalikan. Inilah namanya dagang. Cuma karena kita ini tidak paham apa yang disebut revolusi industri, maka saya menganggap kita ini gagap informasi terkait dengan revolusi industri. Yang namanya revolusi industri itu hanya bisa diterapkan di dalam sebuah pabrik atau industri. Orang sering gagap. Akhirnya, apakah Gojek itu adalah revolusi industri? Bagi saya tidak. Gojek itu adalah digital, ekonomi digital. Jadi belum. Syarat revolusi industri itu harus menerapkan 4 hal yang saya sampaikan tadi. Integrated production system, cyber connectivity, kemudian artificial intelligence, dan big data. Gojek itu dia hanya menjalankan big data yang disebut dengan digitalisasi. Orang sering salah kaprah, karena salah kaprah menganggap bahwa ini di dunia lagi ngetren revolusi industri, rame-rame lah di sekolah bikin pendidikan industri 4.0. Di pariwisata bikin pendidikan 4.0. Bahkan saya pernah sama temen seorang dokter juga masuk kamar mandi, airnya keluar sendiri, itu namanya revolusi industri. Ya saya ketawa saja gitu. Jadi yang namanya revolusi industri, ya, revolusi industri itu hanya bisa ditekankan, diterapkan di dalam sebuah industri atau pabrik.
tidak bisa diterapkan di luar itu. Namanya juga revolusi industri. Nah, karena revolusi industri itu hanya bisa diterapkan di pabrik, pemerintah Indonesia biar tidak kehilangan tren, pemerintah membuat roadmap yang namanya Making Industry 4.0. Kenapa kata revolusinya hilang? Karena pemerintah sadar yang namanya revolusi industri ini masih cukup sulit untuk diterapkan di Indonesia. Maka pada tanggal 4 April 2018, Presiden Jokowi meluncing yang namanya Making Indonesia 4.0. Bukan revolusi industri. Itu. Jadi yang harus dipahami itu. Ya. Pertanyaannya begini, Mas. Kalau kemudian semua digerakkan oleh mesin, apakah kemudian orang yang tidak memiliki keterampilan atau orang yang tidak memiliki kemampuan akan menjadi penonton, Mas? Jadi awalnya saya membantah apabila revolusi industri itu diterapkan dalam sebuah pabrik, itu akan mengurangi jumlah karyawan. Saya awalnya membantah. Tapi fakta di tempat saya itu benar. Saya ambil contoh ya. Saya habis bikin riset untuk jurnal internasional persiapan profesor saya, itu soal revolusi industri, dan kebetulan studi saya di tempat saya sendiri. Di bulan Agustus, saya memotori gerakan Agustus tahun 2018, saya memotori implementasi revolusi industri 4.0 di pabrik. Kita membuat POF, Proof of Concept, itu namanya adalah Integrated Production System menuju revolusi industri 4.0. Kita jalankan itu kurang lebih 5 bulan. Pertama, kita mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Setelah itu kita menerapkan 4 kunci sukses revolusi industri yang saya sebutkan tadi secara total di perusahaan. Oke. Ada beberapa parameter yang kita pakai selama 1 tahun itu kita analisis. Dampaknya Masuk karung lebu. Oke, Jen. Lebu. Terus kan masuk nih. Mas BA nih. Oke. Udah, lanjut ya. Ya, siap, Mas. Oke. Dengar nggak? Dengar, Mas. Ya, saya lanjutkan ya. Saya menggunakan 5 parameter untuk mengukur apakah implementasi revolusi industri 4.0 di tempat saya berhasil atau tidak. Parameter pertama itu adalah produktivitas. Saya bandingkan produktivitas tahun 2018 dan 2019. Ternyata secara produktivitas itu mengalami peningkatan. Tahun 2018, produktivitas saya itu rata-rata 98%. 2019 naik menjadi 99,6%. Naik sekitar 1,6% lah. Itu yang pertama. Yang kedua, downtime. Downtime itu adalah waktu yang hilang. Waktu yang hilang karena adanya gangguan atau masalah yang ada di line produksi. Downtime saya 1 bulan rata-rata di tahun 2018 itu 371 menit. Jadi per bulan itu rata-rata gangguan yang terjadi di line produksi
itu sebanyak 371 menit. Begitu saya terapkan revolusi industri 4.0, downtime saya turun menjadi 152 menit. Lebih dari 50% kami mengalami perbaikan downtime. Yang ketiga itu adalah NTF. NTF itu kepanjangannya adalah non-trouble found. Jadi NTF itu adalah masalah yang terjadi di line produksi yang disebabkan oleh mesin dan teknologi. Internet, kemudian mesinnya rusak, mesinnya nggak bisa membaca, dan lain-lain. Nah, NTF saya tahun 2018 itu adalah 7%. Sekarang di tahun 2019, NTF saya itu tinggal 2,8%. Artinya, dengan adanya revolusi industri itu menurunkan NTF. Memang cukup signifikan. Itu variabel yang ketiga. Variabel yang keempat itu adalah scrap. Scrap itu adalah bahan baku yang rusak atau produk yang cacat yang disebabkan karena kesalahan dalam proses produksi. Baik kesalahan karena manusia, kesalahan karena mesinnya rusak, kesalahan karena listriknya mati, dan lain-lain lah. Pokoknya kita punya target scrap-nya harus turun. Nah, scrap rate saya tahun 2018 itu adalah 0,7%. Jadi dari total produksi saya selama 1 tahun, bahan baku yang rusak atau barang cacat itu sebesar 0,7. Tahun 2019 turun menjadi 0,1. Artinya turun sebesar 0,6%. Parameter yang ketiga itu kita menyebutnya adalah HCI atau Human and Computer Interface. Saya tidak menyebut pengurangan jumlah orang. Kalau saya pakai istilah pengurangan jumlah orang, maka nanti saya akan dikomplain oleh banyak orang. Maka istilahnya kita ganti ini. Ya, istilahnya kita ganti adalah human and computer interface. Jadi sejak industri 4.0 kita terapkan, di mana peran-peran orang yang awalnya manual digantikan oleh sistem, digantikan oleh komputer, digantikan oleh internet dan lain-lain. Berapa sih jumlah orang yang berkurang? Nah, satu line produksi kami itu sebelum industri 4.0 kita jalankan, rata-rata 371 orang. 371 orang itu satu line produksi dari ujung ke ujung. Dari mulai proses impor, proses IQC, proses warehousing, proses inventory, produksi, kemudian QC outgoing sampai delivery, satu line produksi end to end itu 371 orang. Begitu saya menerapkan industri 4.0, satu line produksi itu hanya menggunakan 167 orang. Persis. Iya. Lah, pertanyaannya orangnya kemudian dikemanain kan? Ya, itu masih pertanyaan. Inilah yang menjadi persoalan kemudian. Pada saat saya mengikuti diklat tentang revolusi industri 4.0, orang ini bisa di-shifting atau digeser kepada tempat yang lain. Pertanyaannya, pada saat saya harus menggeser orang, 371 dikurangi 167, berarti kan hampir kurang lebih katakanlah 160-an. 160 lebih kan? Orangnya harus saya geser kemana? Saya bikin pabrik baru. Kan nggak mungkin juga. Saya harus mengeluarkan capex lagi untuk bikin pabrik baru kan? Nah, inilah pertanyaan sebetulnya. Apakah dengan revolusi industri 4.0 itu mengurangi jumlah penggunaan orang? Saya pastikan ya. Karena di tempat saya sendiri berkurang. Dan berkurang lebih dari 50%. Iya, lebih dari 50%. Ada sekitar 200-an itu, Mas. Iya. Dari tahun jadi satu line 371 sekarang menjadi 167 satu line-nya. Nah, akhirnya waktu itu kita membuat program yang namanya pensiun dini. Jadi orang-orang ini kita pensiunkan. Kalau bahasa sekarang dirumahkan, Mas. Bahasa sekarang dirumahkan. Tapi waktu itu kita pensiunkan. Jadi kalau secara teori orang ini kemudian di-shifting
di-shifting atau dialihkan kepada jenis pekerjaan yang lain. Saya tidak mungkin melakukan itu karena untuk shifting dialihkan kepada jenis perusahaan yang lain, saya harus melakukan investasi dan saya harus belanja capex lagi. Yaitu tidak mungkin kita lakukan. Makanya kita mengambil pilihan orang-orang itu kemudian kita rumahkan. Lah, saya di pabrik punya 12 line. Kalau satu line katakanlah berkurang 200 orang, ya tinggal kali 12 saja. Ya, udah kelihatan. Nah, itu. Sekian. Itu kira-kira. Menarik Mas, apa yang kemudian kita bahas pada malam hari ini. Ini sangat runtut dari apa yang kemudian disampaikan. Nah, ini betul-betul nyata teman-teman. Jadi kita sebagai pemuda itu kalau memang kita niatnya bisa berkontribusi untuk negara, kita harus memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan. Hari ini kita jangan hanya jadi penonton, tapi jadi pelaku teman-teman. Itu adalah kunci. Nah, ini ingin saya tanyakan nih Mas, pada Mas Eko. Bagaimana nih generasi muda, kalau kita melihat bahwa kondisi seperti ini dengan adanya revolusi 4.0, walaupun tidak semuanya berdampak dan tidak semuanya melakukan 4.0, kan tapi perusahaan-perusahaan itu kan semakin lama akan semakin memakai atau menerapkan revolusi 4.0 itu Mas. Sehingga dampaknya adalah banyak yang dirumahkan atau yang kemudian dipensiunkan diri. Nah, pertanyaannya ini Mas, bagaimana pemuda ini agar bisa menjadi pelaku, tidak hanya menjadi penonton, sehingga mereka tidak khawatir ketika bekerja kemudian dirumahkan atau dipensiunkan diri. Moga Mas. Oke, yang pertama begini, kalau catatan kita, ya saya tidak lepas dari proses kaderisasi, ideologisasi, internalisasi nilai-nilai yang ada di PMII gitu ya. Di PMII ini kan kalau kita mau jujur, platform kita kan politik. Jadi kalau Mapaba, contohnya ya siapa? Muhaimin Iskandar, Ali Maskur Musa, dan lain-lain kan. Kalau di Jawa Tengah, di Semarang siapa? Abdul Qadir Karding, ya gitu-gitu kan, jadi contohkan. Atau misalkan zaman saya, kalau yang di Kemenak itu almarhum Pak Qodri Azizi, mantan rektor IAIN. Nah, gitu. Akhirnya di level kader, itu mau tidak mau akan mengalami stigmatisasi. Kalau saya ikut PMII, pilihan profesionalisme saya berada di ruang politik, NGO, atau Kementerian Agama. Selama nilai-nilai dan prinsip platform kaderisasinya belum berubah, saya kok pesimis kemudian ketika kita mau masuk pada ruang-ruang profesional. Karena ruang-ruang profesional itu tidak lagi yang saya ikuti, yang saya jalani ya, tidak lagi mengenal dikotomi antara senior junior. Tidak lagi mengenal dikotomi antara PMII atau Muhammadiyah, PMII, HMI, dan lain-lain. Saya ambil contoh. Di kantor, saya membawa 5 orang mantan ketua cabang. Dari beberapa cabang yang lain. Satu pun nggak ada yang bertahan. Lah itu Mas. Nah, kenapa? Persoalan itu. Nah, padahal ini level ketua cabang. Karena mereka berpikir, begitu ada saya, itu semuanya bisa dikompromikan. Nggak bisa. Dia terlambat datang, sistem payroll-nya itu udah otomatis motong gajinya dia. Saya nggak bisa nahan, kan itu sistem payroll system yang online dengan bank. Jadi begitu orang absen, fingerprint-nya terlambat, otomatis gajinya bulan depan kepotong oleh bank. Kan itu sistem payroll system di perbankan. Iya. Nah, sementara anak PMI ya tahu sendiri. Malam begadang, bangunnya siang, gitu kan? Iya. Nah, sementara pabrik ini kita bekerja mulai jam 7 pagi. Kan tidak mungkin saya kemudian mentoleransi orang masuk jam 10. Ya rugi berapa saya, line produksinya nggak bisa jalan kan? Betul. Nah, jadi pertama membuat perubahan platform kaderisasi dan internalisasi nilai bahwa berorganisasi ber-PMII itu bukan hanya mendorong profesionalisme di bidang politik, di bidang ASN maupun di bidang aktivis LSM.
Tapi ada ruang-ruang lain yang harus diisi. Kalau tidak ada yang memulai, tidak akan pernah bisa. Ya. Kalau tidak berani mengambil keputusan, tidak akan pernah bisa. Sama dengan saya. Saya 2 bulan pertama kali masuk ke industri ini, saya stres. Karena jam 7 pagi saya harus fingerprint. Tapi karena sekarang sudah menjadi agenda rutin, ya sesuatu yang lazim saya jalani. Saya aktif di Saya aktif di Apindo. Ada nggak orang PMI di Apindo? Nggak ada. Orang HMI banyak. Itu. Orang HMI banyak yang aktif di Apindo. Orang PMI, orang NU nggak ada. Saya diajak oleh teman-teman untuk bergabung di asosiasi pengusaha NU apa itu? Asanu. Lupa saya namanya. Lembaga pengusaha NU. Ya, lajnah yang dibentuk lah. Ya. Begitu saya masuk, isinya semuanya bikin proposal untuk ikut tender di pemerintahan. Semuanya begitu. Nah, ini satu, saya tidak mengerdilkan dan saya tidak mengecilkan profesi-profesi teman-teman yang lain, gitu ya. Tetapi kalau kita masih berkutat pada lingkaran-lingkaran seperti ini, ke depan kita tidak akan bisa mampu berkompetisi secara sumber daya manusia dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena semua sekarang ukuran kompetensi itu diukur dengan sertifikasi. Oh, nggak bisa, ini mentang-mentang saya senior PMI, ada kader saya orang PMI, kemudian nanti bisa masuk ke lembaga pekerjaan tertentu misalkan. Nggak bisa. Karena sekarang kompetensinya itu diukur dengan standar dan sertifikasi kompetensi. Baik kompetensi di bidang misalkan keahlian-keahlian tertentu. Misalkan hard skill kompetensi maupun soft skill kompetensi. Semuanya harus punya sertifikat sekarang. Dan kami di perusahaan juga sudah menjalankan itu. Kenapa? Karena itu bagian dari ketentuan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bahwa karyawan yang diterima itu karyawan yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Itulah muncul kartu prakerja dan lainnya, kan sebetulnya lembaga sertifikasi profesi. Iya kan? Ujungnya ke situ Mas ya. Ujungnya ke situ. Makanya kalau teman-teman itu tidak mampu melakukan perubahan paradigma kaderisasinya, saya kok agak pesimis. Akhirnya ya kita selalu bertarung dengan kawan sendiri di PKB, bertarung dengan kawan sendiri di P3, bertarung dengan kawan sendiri di Kemenak. Hanya gitu. Ketika berada di luar itu kemudian dianggap gagal berpartai, gagal menjadi ASN. Nah, kayak saya kan, akhirnya pada saat saya mengambil pilihan berada di ruang profesional di tempat lain secara profesional, orang menganggap karena kamu kan gagal di partai. Selalu muncul justifikasi itu. Gitu. Banyak yang merasakan seperti itu. Ya termasuk saya banyak dihakimi oleh teman-teman saya di PB, senior-senior, karena ya dianggap gagal dan kalah bertarung di PKB misalkan. Ya sebetulnya masalahnya bukan soal itu. Ya ke depan kalau kita tidak mengisi ruang ini, maka kita tidak akan pernah mengalami lompatan paradigma PMII sebagai organisasi distribusi kader. Karena distribusinya kader kemana? Ya ke partai saja. Habis itu berantem sendiri dengan temennya. Ya. Kuat-kuatan, Mas. Nah, saya kan mengalami itu sebelum teman-teman yang lain mengalami, kan saya juga udah pernah mengalami proses seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus teman-teman jeli hari ini, fenomena COVID-19 itu akan memunculkan tata kehidupan baru. Akan ada yang namanya new paradigm for civil society. Saya ambil contoh misalkan, orang masuk mall, dulu yang diperiksa hanya tasnya. Orang masuk hotel, yang diperiksa hanya tasnya.
lewat metal detektor kan? Iya. Sekarang orang masuk mall bukan hanya tasnya yang diperiksa, orangnya juga diperiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, akan muncul digitalisasi industri secara masif di semua segmen dan semua sektor. Misalkan di bidang hukum. Di bidang hukum, pengacara-pengacara dulu bayar pengacara itu mahalnya minta ampun karena konsultasinya kan hitungan jam. Iya. Mau nggak mau, dengan kondisi saat ini, konsultasi dengan pengacara itu akan dilakukan secara online. Berapa biayanya? Pasti akan jauh lebih efisien. Karena pengacaranya ada di rumah, kliennya ada di rumah. Itu contoh yang lain. Yang ketiga, pergeseran pola konsumsi masyarakat. Dulu orang yang tidak memperhatikan pola konsumsi dan pola hidupnya, sekarang akan mengalami pergeseran pola konsumsi. Dulu mungkin makan nggak pernah melihat berapa sih kolesterolnya, berapa lemaknya. Sekarang sudah akan mengalami pergeseran itu. Nah, yang keempat, contoh keempat, pergeseran contohnya pada industri gastronomi atau industri kuliner, itu akan bergeser menjadi home kitchen. Saya sedang mencoba jalan sama teman, kebetulan cucunya salah satu konglomerat besar di Indonesia. Kita sedang mendesain satu program pekerjaan namanya home kitchen. Jadi ibu-ibu itu kan sekarang di rumah tidak bisa makan di restoran karena tidak ada restoran yang buka. Iya, betul. Sama anak, istri, suami praktek di Jogja itu di 2 kelurahan dan hasilnya ternyata cukup menggembirakan. Akhirnya saya ditelepon oleh Reza. Reza ini adiknya Nadiem Makarim, Gojek. Oh iya. Ngapain lu bisnis begini? Ganggu bisnis gua katanya. Menarik. Gitu. Jadi selama ini kan dimotori oleh GoFood. Tapi GoFood itu kan mengkoneksikan tempat makan dengan customer kan? Iya, betul. Saya dengan home kitchen itu mengkoneksikan dapur di rumah dengan customer. Nah, saya sudah mencoba melakukan uji coba ini di 2 kelurahan di Jogja. Dan alhamdulillah berhasil. Omset saya rata-rata satu hari kurang lebih di angka 17 juta hari ini. Wah, kalau seluruh Indonesia lumayan, Mas. Nah, kita seluruh Indonesia kan berarti kan saya sudah menghitung. Saya belanja capex, belanja server kurang lebih 200 miliaran kan? Yeah. 200 miliar untuk bikin server, bikin aplikasi dari kantor sendiri dan lain-lain. Ya mungkin saya butuh sekitar 400 miliar lah untuk membangun home kitchen ini. Gitu. Jadi menurut saya ini contoh-contoh terobosan opportunity yang harus segera kita ambil pasca COVID-19 ini. Karena ya sekali lagi mereka yang akan memanfaatkan momentum ini. Kita tidak akan pernah mampu memanfaatkan momentum ini. Nah, ini Mas, yang ditunggu kader-kader PMI yang punya ide seperti ini, Mas. Luar biasa. Ya iya, ayo jalani. Ini nampaknya dengan pandemi COVID-19 ini, Mas Eko nggak mengalami penurunan, Mas, malah mengalami peningkatan kayaknya. Oh, kalau di perusahaan omset turun saya omset turun karena dari 34 distributor saya kan tutup semua se-Indonesia. Oh, efek juga ini. Tapi kan level kita ini bukan levelnya mengeluh kan. Kalau mengeluh tukang ojek juga mengeluh. Pemulung pun juga mengeluh. Itu ya, level kita ya bagaimana di tengah COVID ini kita bisa mencari opportunity untuk menjaga subsidi bisnis. Sehingga pada saat perusahaan saya yang lain itu mengalami kemunduran secara omset, saya bisa mengisi dari sisi yang lain. Ya kalau mau teman-teman, saya juga membantu teman lagi bikin perusahaan rempah-rempah atau perusahaan bumbu di Pekalongan. Ya nanti kalau
udah jalan, teman-teman mau mensuplai, ya monggo. Kita butuh empon-empon, kita butuh sayuran dalam jumlah besar. Perusahaannya di Pekalongan. Kita akan memindahkan dari dari Cikarang dan Surabaya ke Pekalongan. Gitu. Ini nanti sekarang lagi di setup. Siap, Mas. Nanti mohon arahan itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya kira ini pembahasannya sangat menarik, teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi bekal bahwa di PMI itu tidak melulu endingnya adalah dukungan politik. Ini kita sudah buktikan, ada senior kita, alumni dari Untam, Semarang, sekarang juga memimpin di perusahaan telekomunikasi dan elektronika. Satu ini lagi perlu saya tambahkan ya. Apa itu, Mas? Pak Santoso, Mas Santoso satu lagi perlu saya tambahkan. Siap. Ini soal revolusi industri 4.0. Jadi begini, kalau teman-teman nanti di sebuah industri atau di perusahaan, metodologi produksi itu selama ini berjalan dua. Yang namanya lean manufacturing. Lean manufacturing ini adalah proses metodologi produksi untuk mengurangi sampah produksi. Jadi barang-barang yang NG, barang yang rusak. Yang kedua adalah Six Sigma. Six Sigma itu adalah metodologi produksi untuk mengurangi sampah atau efisiensi waktu. Nah, kalau kita mau lebih detail, revolusi industri 4.0 itu mengcover dua metodologi ini. Jadi sebetulnya ada atau tidak revolusi industri 4.0, bagi kami yang bergerak di industri telekomunikasi dan informatika, kita sudah menjalankan itu duluan. Karena kita sudah menjalankan konsep lean manufacturing dan Six Sigma. Tapi bagi industri-industri yang selama ini tidak berbasis pada teknologi, seperti industri susu, seperti industri pemintalan benang atau tekstil, seperti industri tepung, industri makanan, dan lain-lain, itu memang relatif jarang menjalankan yang namanya lean manufacturing dan Six Sigma. Kalau bagi kami yang di industri telekomunikasi, elektronik, dan informatika seperti perusahaan kami, ya revolusi industri 4.0 sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Karena ini sebetulnya menggabungkan antara lean manufacturing agar untuk mengurangi biaya yang kebuang karena sampah-sampah produksi, dan Six Sigma untuk mengurangi sampah dari sisi waktu yang terbuang. Nah, sebetulnya revolusi industri ini adalah kombinasi dari metodologi produksi lean manufacturing dan Six Sigma. Itu tambahan sedikit saya. Siap, Mas. Mungkin teman-teman saya lanjutkan lagi, ada yang ingin menanyakan terkait materi ngaji entrepreneur pada kesempatan kali ini. Ini saya sampaikan, Mas Eko. Ini ya, nampaknya tadi kita promosikan di awal yang bertanya, pertanyaannya sangat gokil, sangat asik dan menjadi inspirasi akan kita jadi HP Lenovo. Ini banyak pertanyaan ini. Nanti kita pilih yang paling menarik, Mas. Monggo. Berapa ini? Ada 3 ini. Yang pertama ini, Mas, dari Gus Ihsan. Gus Ihsan Official ini dari mana ini? Dari Pekalongan. Pekalongan ini, Mas. Pertanyaannya, bagaimana cara yang baik melalui bisnis kita dengan brand sendiri? Jadi dengan brand sendiri bisa meningkatkan omset dan bisnis kita semakin jaya. Kira-kira begitu, Mas, pertanyaannya. Dari Gus Ihsan, Mas, dari Pekalongan. Ini bahas Pekalongan, ini lah Pekalongan tanya ini, Mas. Oke, Mas, mungkin bisa dijawab, Mas. Okay. Oh ya, Gus Ihsan nanti bisa dilampirkan alamatnya. Hubungi saya nih. Terima kasih. Oke, jadi begini. Secara keilmuan, saya ini keilmuan yang saya miliki itu adalah ekonomi. Karena kuliah saya S1, S2, S3 semuanya ekonomi. Riset-riset saya, tulisan saya juga banyak tentang ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana dengan bisnis? Bisnis itu gurunya adalah pengalaman.
semua teori-teori ekonomi yang saya ajarkan di kampus, saya baik pada saat saya sebagai mahasiswa maupun saya sebagai dosen, itu bisa dikatakan berlaku pada saat kita di level keuangan dan accounting. Yang lain apa? Yang lain pengalaman. Oh, ngitung teori produksi dengan pendekatan iso cost dan iso quant kurva itu seperti ini. Aktualnya tidak sesederhana itu, gitu loh. Jadi kalau bagaimana cara meningkatkan bisnis dengan merek sendiri agar omsetnya meningkat, caranya apa? Caranya dilakoni, habis itu dievaluasi. Hanya itu. Mau pakai teorinya Deming, mau pakai teorinya Johnson dan lain-lain, itu hanya teori. Karena sekali lagi, bisnis adalah dijalani dan dievaluasi. Makanya Itu kuncinya sih. iya, nggak bisa pakai teori. Oh, pakai teori ini, pakai teori ini. Kok saya nggak pernah menemukan sinkronisasi teori yang saya pelajari di kampus dengan di dunia bisnis yang saya jalani. Kecuali untuk dua hal. Satu, di bidang keuangan. Yang kedua, di bidang accounting-nya. Gitu. Yang lain itu ya pure bagaimana kita strategi marketing. Ya tidak menggunakan pendekatan marketing mix secara teori. Tetapi ya menggunakan intuisi kita di lapangan. Karena kalau bisnis itu sudah dijalani, kita akan menemukan banyak hal baru. Hal-hal. Halo? Ya tidak menggunakan. Halo? 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 Ini. Mentok berarti. Ki aku piye? Lanjut. Monggo Mas Eko. Halo? Yo. Itu bapaknya keluar itu. Mas Eko masuk ke? Invite. Wes. Invite piye? Masuk ke. So, bapak Mas masuk lagi. Mas masuk lagi. Oh, cocok. Baterainya mati. Jangan sisi tok deh. Diisi lagu sik. HP-nya mati paling.
Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama, tangan terdepan dan maju terbuka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah dikayang bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangsa saling menyusul. Dengan UPMI bergerak dahulu, ilmu dan bakti berikan, ada makhluk berjuangkan untuk nusa bertanah airku, untuk nusa keyakinanmu. Inilah kami wahai, satu angkatan dan satu jiwa, putera bangsa, bebas merdeka, tangan terdepan dan maju buka. Dengan UPMI bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan, ayolah mampu berjuangkan untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan, satu jiwa, putera bangsa, bebas merdeka, tangan terdepan dan maju terbuka. Tak telepon aktif deh, tapi ini mati. Ending ceritanya nanti tak mau begitu. Makanya kan mau. Saya tampaknya di bagian tadi. Ini tak tarik dari dulu. Mau sing takon di. Mau. Ya pene sak sama sak. Anteke kok tak ngene iki. Wis to, anteke. Ya cole. Yo gambaran besar to. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya
kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun api, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya. Halo? Tanah kami Halo, Bokir? subur Tuhan. Di negeri Aku kok masuk. damai ini, Pantesan. juta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Ini diaplikasikan di YouTube, dari beberapa kos, tapi dilanjut besok jam 4. Dirampas haknya, Oke? tergusur dan lapar. Oke. Oke, siap. Oke, bos. Go. Oke, siap. Oke, bos. Ini diaplikasikan di YouTube, dari beberapa kos, tapi dilanjut besok jam 4. Ya, tapi penasaran ya. Oke. Ya, intinya lah kurang oke. Oke. Aku sih. Wes, siap. Oke, bos.
Oke, siap. Oke teman-teman, mohon maaf karena ada gangguan teknis yang kemudian tidak bisa kita lanjut. Namun teman-teman jangan patah semangat. Sesi kali ini aku dengan narasumber Mas Eko Syafidi, salah satu pimpinan perusahaan di Tridharma Kencana dan membidangi informatika dan telekomunikasi, akan kita lanjutkan besok sore jam 4. Oke teman-teman yang tadi mohon maaf karena ada gangguan teknis jam 4 ya, tidak disasar. Jangan lupa teman-teman jangan saksikan semangat bersama sesi kali ini Mas Eko Syafidi dengan narasumber Mas Eko Syafidi. Saat ini pimpinan perusahaan di Tridharma Kencana. Sekali lagi kami mohon maaf karena atas gangguan teknis. Akan kita lanjutkan tidak bisa kita lanjut pada malam hari ini. Oke teman-teman besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Terima kasih.